Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat ketika pencobaan ketiga, yaitu ketika Yesus setelah dia berpuasa, maka dihadapkan kepada pencobaan. Dan pada pencobaan ketiga, iblis mencoba Yesus. Bukan berbicara tentang mujizat, bukan berbicara tentang bait Allah, tapi dia berbicara supaya Tuhan Yesus itu menyembah iblis. Maka semua dunia akan diberikan kembali. Iblis telah merampas dunia dari tangan Adam ketika Allah memberikan saudara ini kepada Adam. Yaitu dikatakan bahwa Allah memberkati dan kemudian Allah memberikan otoritas kepada Adam untuk menguasai semua menaklukkan, baik itu ikan, makhluk yang lainnya, taklukkan dan kuasailah itu. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka iblis merampas semuanya yang dunia itu dan manusia diusir masuk ke dalam dunia, yaitu di mana iblis yang menguasainya. Dan kemudian Yesus datang, disitulah saudara, iblis akan mengembalikan. Iblis menawarkan kembali, yaitu dunia ini asal Yesus menyembahnya. Tetapi Yesus katakan, enyalah kamu, sebab engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan harus mengabdi kepadanya. Saudara, ini pencobaan ketiga yang tidak main-main, yang sekarang lagi bergulir di dunia dan di gereja, yaitu kekayaan, mamon, kedudukan dan sebagainya. Itu sedang bergulir. Mungkin pertama tentang mujizat, dua mungkin bicara tentang kedudukan di gereja, jabatan, fasilitas gereja. Yang ketiga ini lebih berat, yaitu bicara tentang kekayaan, saudara, kedudukan dan sebagainya. Kenapa yang paling terakhir kok gak di depan? Karena iblis tahu itu senjata yang paling berat ketika kita hidup di dunia ini. Dan semua jatuh di situ semua. Sampai hari ini kalau kita melihat, saudara, makanya banyak hamba-hamba Tuhan bukan bicara soal yang lain, tetapi dia tidak kelihatan jatuh. Tetapi sebenarnya dia sudah jatuh di hadapan Allah, yaitu di tengah-tengah pelayanannya, saudara, dia menjadi hamba uang. Sama seperti kalau kita melihat Elisa dengan hambanya Gehazi, saudara, hambanya. Ketika Naaman itu sembuh, keluar dari sungai Yordan dan dipulihkan, maka Naaman memberikan sebagian harta. Dia ngasih upeti kepada Elisa. Elisa tidak menerimanya. Maka saudara, Naaman itu berkata bahwa aku akan menyembah Tuhan Allah. Tidak ada yang lain. Tetapi kalau ada urusan raja, upacara resmi raja, tentang dia masih menyembah dewa, aku tetap ikut. Tetapi selebihnya tidak. Karena dia mau menyembah Tuhan Allah itu hanya secara seremonial, saudara, yaitu kenegaraan saja. Ya, itu terkejut. Ini saudara dicari Elisa di zaman sekarang seperti ini. Jangan sampai kita dikasih terus, wah mata gelap. Saudara, matanya silau, menjadi sombong. Akhirnya kusta Naaman masuk kepada kita. Sementara ini membawa uangnya pulang sambil dia mungkin berkata, ini orang luar biasa. Rumah tidak besar, hidup mungkin tidak berkecukupan, bukan di istana, tapi dikasih pada dia sudah berjasa. Dikasih pun bukan minta, nolak. Karena Elisa tahu kuasa Allah tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga Tuhan berkata, saudara, supaya kita ini dapat cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Kuasa Allah tidak bisa diperjualbelikan. Akhirnya Gehazi mengejar, uang segitu banyaknya. Seumur-umur biar dapat undian belum tentu dapat, saudara. Kecuali kalau dapat anaknya raja baru bisa. Dia silau. Dia mengabdi kepada Elisa, dia melihat mujizat, melihat semuanya.
Dia sudah belajar firman Allah. Dia bagaimana menjadi contoh, Elisa menjadi teladan bagi dia. Tapi dia kena warta, gak tahan dia. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia pergi ke Naaman. Tuhan, Elisa berubah pikiran. Dia tidak ngambil semua, tapi dia boleh ambil sebagian saja Tuhan. Silakan. Waktu diambil, dibawa pulang ke rumah. Terus dia datang kepada Elisa. Elisa bertanya, dari mana kamu? Loh, aku jalan-jalan. Kamu pergi ke Naaman dan kamu ngambil uang. Maka kusta Naaman ada pada kamu. Saat itu kusta itu ada. Saudara, oleh karena itu pengabdian kita kepada Tuhan itu bukan diukur dengan uang. Bukan satu transaksi, saudara. Bukan. Sehingga Tuhan tidak pernah berkata gini, saudara. Bahwa kalau kamu mau akan aku berkati, tidak. Saudara, tidak berkati. Tetapi hati kita untuk Tuhan. Jangan hidup kita, Tuhan aku mau melayani sebagai hamba-Mu pelayan Tuhan. Tetapi, beli aku rumah. Ini transaksi Tuhan tidak mau. Tapi ada yang dapat seperti itu, tapi saya rasa itu dari kelompok-kelompok Naaman, bukan dari Tuhan sesungguhnya. Mungkin juga dari Tuhan kita tidak tahu. Tetapi hari ini kita belajar mengabdi kepada Tuhan. Seperti mega project Kristus hari Minggu. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian dan kekudusan. Ketika kita mengabdi, disitulah kerendahan hati kita. Disitulah ketika kita mengabdi menjadi hamba Allah, kita merendahkan diri menjadi hamba Allah. Ketika kita mulai mengabdi, di situ kekudusan muncul dalam hidup kita. Makanya ada satu kata di dalam perjanjian lama, yaitu disebut abdiel. Kata abdiel itu berarti dari abdinya Allah, saudara. Sehingga semua para nabi itu tahu kalau dia adalah hambanya Allah. Yang hanya dilayani adalah Allah itu, bukan Mamon, bukan yang lain. Hari ini saudara, kita di dunia butuh uang, butuh. Tetapi jangan kamu pikir macam-macam itu dulu. Karena Allah itu sudah punya waktunya, punya caranya, punya ukuran. Dan dia tahu kebutuhan kita sebelum kita berdoa. Itu yang saudara harus pegang, iman itu. Aku mau berdoa memberitahu Tuhan. Gak perlu beritahu. Dia lebih tahu daripada kita. Bahkan masalah depan kita yang kita tidak tahu, dia sudah tahu. Dan dia tahu apa yang akan diberikan kepada kita. Jikalau saudara sungguh-sungguh membuka hati kita kepada Tuhan. Makanya karakter itu harus dimunculkan dalam hidup kita. Yaitu karakter Kristus. Sebab itu saudara kita melihat dulu. Yaitu tema kita. Karakter Kristus dan badai hidup. Karakter Kristus dan badai hidup. Satu saat saudara, ketika suatu pesta di Kana, Yesus diundang. Yesus dan murid-muridnya datang. Dan disitulah ketika badai itu muncul. Di tengah pesta, anggur habis. Bayangkan kalau kita pesta. Saudara, tiba-tiba minuman habis. Orang minta teh gak bisa, soft drink gak bisa, saudara. Akhirnya nasinya juga habis. Saudara. Jadi yang satu meja dikasih nasi goreng, gak ada bakmi, yang sini dikasih bakmi gak ada goreng. Yang situ dikasih ayam goreng gak ada nasinya. Bayangin gak malu gimana. Itu kalau kejadian sekarang. Kejadian dulu wine itu, anggur itu sesuatu kesukaan, kegembiraan. Akhirnya anggur itu habis. Apa yang terjadi kemudian? Karena Yesus itu diundang. Maka badai yang sedang menghadapi keluarga, badai menghadapi pernikahan. Saudara, Tuhan tolong semuanya. Oleh sebab itu jangan pernah saudara tidak melibatkan Tuhan dalam hidup saudara. Oleh sebab itu undang Tuhan hari ini dalam hidup kita. Di gereja itu saudara, kalau masalah itu nggak perlu diundang, dia datang. Masalah itu tamu yang tidak punya etika. Persoalan itu tamu, saudara,
yang tidak punya sopan santun. Karena tidak diundang datang, saudara. Tapi Tuhan itu beda. Dia harus kita undang membuka hati kita. Saudara, dia bukan tamu yang asal nyelonong. Kamu punya masalah, mikir kamu, saya selesaikan. Tidak. Dia sudah tahu masalah, dia sedang memberikan jalan keluar kepada kita. Tapi untuk jalan keluar ini membutuhkan waktu. Mungkin 1 bulan, 1 minggu kita tidak tahu. Dan waktu 1 bulan, 1 minggu atau setengah tahun, di situ mungkin kita tidak kuat. Mungkin kita di tengah jalan rasanya, wah aku tak bunuh diri, aku tak susah. Makanya saudara lihat begitu banyak anak muda yang Kristen tetapi bunuh diri. Kenapa? Karena cuma pikirannya itu keinginannya. Padahal mungkin kalau dia tidak bunuh diri, dia Tuhan sediakan yang terbaik. Tapi untuk mencapai waktu ini butuh waktu kita tidak tahu. Nah waktu inilah Tuhan isi firman Allah. Dan waktu itulah ketika masalah datang kita membuka hati kita. Saudara, supaya apa? Firman itu masuk. Loh Pak katanya ada rencana Allah baik. Betul, waktunya kan gak saat itu. Untuk mencapai waktu itu dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan iman, dibutuhkan pengharapan. Supaya kita jangan gagal dan hancur di tengah jalan. Sehingga hari ini saudara, Tuhan ingin memberi saudara, pasti gak usah diminta, dia sudah siapkan yang terbaik. Tetapi untuk mencapai itu di tengah kesulitan kita. Supaya saudara jangan putus asa mengambil jalan-jalan yang lain. Tapi ikuti jalan Tuhan. Cara bagaimana? Dengar firman Allah. Bukan firman Allah berkata, kamu diberkati. Waduh saudara, bisa kecewa. Bahwa kita ini saudara, sudah disediakan. Gak ada. Tuhan itu jalan. Kebenaran dan hidup. Dia pasti memberikan jalan. Amin. Namanya akulah jalan. Dia tidak katakan akulah Tuhan menolong kamu. Bukan hanya itu. Tapi dia katakan, hei aku memang Tuhan. Engkau sebut aku Tuhan. Tapi aku adalah jalan. Artinya menerangkan bahwa Tuhan bukan hanya kamu sembah. Tuhan bukan kamu cuma percaya menjadi agama minta-minta. Tapi aku ini Tuhan, gak usah ngomong Tuhannya. Tapi aku memberikan kamu jalan. Itu yang paling penting. Saudara, kita semua di dunia ini sama punya kebutuhan. Sama terdesak, sama punya masalahnya. Tapi setiap masalah selalu ada way out-nya. Tapi yang kita perlukan itu kesetiaan, mengabdi kepada Allah. Sebab itu saudara, kalau masalah penyakit itu tidak sopan, gak usah dimarahi, memang gak sopan. Gak ada penyakit datang, sorry Pak Pendeta, mau tidak mau minta maaf dulu. Saya boleh gak tinggal di dalam hatimu 5 hari, kamu saya bikin pusing keliling. Gak ada saudara, nyelonong aja masuk. Tetapi Tuhan itu perlu kita undang dalam hidup kita. Supaya kita bisa mengatasi setiap masalah itu yang baik. Sebab itu kita lihat di firman Tuhan. Poin pertama, tetap percaya dan jangan bimbang. Tetap percaya dan jangan bimbang. Kita lihat Markus pasal 11 ayat 22. Markus pasal 11 ayat 22. Apa katanya? Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Luar biasa enggak saudara? Kata percayalah kepada Allah ketika kita punya masalah persoalan. Tuhan tolong aku. Saudara, percayalah kepada Allah. Itu yang membuka kekuatan kepada kita. Sehingga kita mampu menanggung masalah. Karena kita percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita percaya kepada dunia, kita enggak mampu menanggung masalah itu. Sebab itu karena aku percaya Allah. Kenapa aku bisa menanggung? Karena Allah itu selalu merencanakan sesuatu, menyediakan hal-hal yang baik, yang luar biasa. Sehingga aku percaya. Orang yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh, hidupnya tenang walaupun di tengah badai. Karakternya terbentuk, menguasai diri. Sabar. Kenapa sabar? Ya aku tahu masalah ini ada masa berlakunya. Mungkin 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun. Kita hadapin saja. Tapi Tuhan tidak ada masa berlakunya. Dia kekal selamanya. Luar biasa saudara. Itulah. Makanya percayalah kepada Allah.
Gak main-main. Kalau kita lihat Amsal, gak usah buka. Percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Jangan kamu bersandar kepada pengertianmu. Luar biasa. Bersandar kepada Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Nah, oleh sebab itu iman kita itu, saudara, bukan sekedar percaya. Iman itu perlu melangkah. Iman itu perlu tindakan iman. Banyak orang percaya, banyak orang punya iman, tapi tidak punya tindakan iman. Tindakan iman itu menunjukkan karakter dia. Oh, tapi Pak, dia iman Pak. Buktinya dia minta kiri kanan. Padahal dia khotbahnya mungkin bagus. Tapi dia bisa mengeluh kepada orang-orang tertentu. Minta bantuan. Kenapa? Dia mengajar orang percaya kepada Allah. Tapi dia percaya kepada orang-orang. Makanya di mimbar sama di bawah itu sama manusia. Jangan cuma indahnya kata-kata kita, saudara, di mimbar. Dengan Alkitab-Alkitab yang kita hafal. Tetapi lihatlah kehidupan sehari-hari. Ketika badai itu menimpa kepada dia. Apakah dia berharap kepada Allah? Apakah dia bersyukur? Apakah dia memuji seperti pada saat ibadah? Dia memuji Tuhan. Atau dia berkeluh kesah. Jadi saudara, kita perlu untuk menimbang diri kita juga. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Tenanglah aku ini, jangan takut. Luar biasa, saudara. Itu ketika mereka kena badai. Tuhan berkata, aku ini jangan takut. Bukan hanya itu, terus kita lihat ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita perlu ada tindakan iman. Satu saat, saudara, saya khotbah di satu tempat apartemen yang ada di Singapura, tapi banyak dipakai untuk orang-orang sakit. Jadi disewa-sewakan kamar. Ya, kebetulan teman saya itu juga setiap hari apa ada persekutuan untuk undang-undang orang sakit karena dia banyak melayani orang-orang sakit. Saya waktu itu khotbah, saudara. Setelah saya khotbah, saudara, saya mesti cepat-cepat pergi. Kan banyak tugas. Keluar negeri lah. Itu kan di Singapura. Jadi saya ke Indonesia. Nah waktu itu, saudara, ada seorang ibu datang. Masih muda-muda. Ibu karena dia punya anak, saudara. Dia datang, Pak Pendeta, tolong aku didoakan. Gitu. Kenapa? Mama saya ini lagi berat. Gitu. Ini harus dioperasi bagaimana? Ya kita doa dulu. Nah, dia ngomong gak punya biaya berat. Tapi terpaksa demi nyawa. Bilang gitu. Kita nggak bicara uang padahal kita sudah nggak punya. Mungkin rumah kita harus jual, Pak Pendeta. Mungkin bagaimana kita pokoknya memikirkan bagaimana mama saya ini supaya sembuh. Kalau boleh jangan banyak biaya, minta didoakan. Kalau boleh sembuh, saya berdoa saudara. Saya pergi. Saya sudah lupa, mukanya lupa saudara. Buru-buru saja gitu loh. Masa saya bisa berdoa menit muka gini. Oh Tuhan tolong dia, tak ingat-ingat. Dia pakai handphone aja ceprek beres saudara. Saya lupa. Minggu depan saya datang saudara. Minggu datang saya khotbah. Waktu khotbah saya keluar lagi. Kali ini saya masuk lift. Masuk saudara. Masuk lift. Saya masuk lift. Dia keluar masuk lift lagi. Ceplok gitu. Loh, saya bilang, Pak Pendeta, oh ya. Ingat minggu lalu. Apa ya? Yang minta didoakan. Loh, oh mama itu ya. Iya. Pak Pendeta, saya mau bersaksi sedikit. Apa itu? Wah. Ketika Pak Pendeta berdoa, kemudian mama saya itu mestinya operasi saat itu. Tetapi saya pergi dulu karena saya dengar suara, carilah aku terlebih dahulu. Saya lihat, saya pergi persekutuan. Padahal itu operasinya mesti jam 12 kurang. Saya terpaksa ikut persekutuan. Selesai jam 12, gimana caranya ini? Pasti mama saya marah.
Saya sempat minta doa itu Pak Pendeta. Setelah saya berdoa, saya lari ke rumah sakit. Mama saya marah-marah. Mau dioperasi. Kamu kemana aja? Mama sudah didatangi dokter. Ini mau dioperasi, nunggu kamu. Gak ada anak, gak ada tanda tangan gitu. Duh, dia ngamuk-ngamuk. Ya Ma, aku cari Tuhan gini. Cari ini, Mama ini gini. Saudara. Tetapi waktu itu dia masih cerita dengan suara Tuhan. Suara Tuhan, sudah Mama pokoknya mau operasi. Waktu dibawa saudara, orang yang mau operasi di luar negeri. Itu harus lagi. Dicek penyakitnya itu saudara. Makanya itu biaya mahal ada. Yang kedua mau operasi sudah tahu. Yang pertama penyakitnya di sini. Dia cek lagi. Sebelum operasi itu memastikan diri. Itu SUP-nya. Ketika mau dioperasi dilihat saudara. Dicek nggak ada penyakitnya. Dicek lagi nggak ada. Nggak sampai disobek. Akhirnya mamanya suruh pulang. Saudara, dia tidak operasi. Tuhan sudah mengoperasinya. Karena dia dengar suara Tuhan. Carilah aku lebih dahulu. Saudara, dia korbankan. Pasti mamanya marah. Saudara, ini urusan penting nyawa, ini operasi. Tapi dia tahu, mau dokter yang paling hebat siapapun juga. Orang yang paling hebat di dunia ini. Tuhan yang memegang nyawa manusia. Saudara, ini gak main-main saudara. Jadi dari sini kita melihat, tetap percaya dan jangan bimbang. Itu penting sekali. Kita lihat dulu saudara, firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Orang yang bimbang harus disucikan. Orang yang suci tidak mungkin mendua hati. Orang yang bimbang itu tidak suci. Orang suci tidak pernah bimbang. Orang yang ragu-ragu itu tidak suci. Orang suci tidak pernah ragu-ragu. Katakan amin saudara. Kalau engkau di gereja hanya cuma mendengar motivasi pendeta, yakin ya? Oh ya yakin. Berarti engkau masih minum susu. Engkau harus belajar firman Allah. Makanya Yesus itu membawa murid-muridnya. Karena ke gereja itu bukan janji supaya engkau dapat sesuatu. Tapi dimuridkan. Karena engkau pasti ada rencana Allah yang indah dalam hidupmu. Dimuridkan itu penting. Saudara. Makanya dikatakan saudara firman ini. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang berdosa. Mendekatlah kepada Allah. Mendekat itu perlu satu kesucian hati saudara. Ketika kita mendekat Tuhan, bukan mendekat kepada manusia. Sekarang banyak tidak di sini. Banyak saya lihat dari media itu. Khotbahnya berkobar-kobar. Tapi dia selalu mendekat kepada manusia. Minta bantuan. Tapi dia tidak mendekat kepada Allah. Tapi ada juga pengkhotbah yang bagus, saudara, yang mengajar orang mendekat kepada Allah dan dia memberi contoh yang baik. Nah, ini perlu mendekat kepada Tuhan. Nah, ketika kita mendekat Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Kita harus menjadi murid-murid Tuhan. Suatu saat, saudara, ya, saya mendapatkan sebuah mimpi, kurang lebih berapa lama itu ya? Ya sekitar bulan ini. Saya cari tempat di kota Jakarta. Karena dulu Jakarta ada 3 gereja, sekarang 1. Nah ini kita mesti cari tempat kedua. Karena tempatnya kita itu kurang bagus. Modelnya L. Jadi kalau orang datang 180 sudah gak cukup. Makanya kadang-kadang mereka datang jam kedua penuh. Terus mereka datang jam 1, sama-sama. Yang penuh jam 2, lari ke jam 1. Jam 1 penuh lagi saudara. Jadi bingung. Akhirnya kita ambil kita 3 ibadah. Terus akhirnya kita ambil satu tempat di daerah Pik 2. Lagi ngetop-ngetopnya. Saya ditawari 3 tempat. Yang satu pintu masuk pertama, tempat pasti dilihat orang, tapi ukurannya 9 kali 50. Wah itu seperti paralon. Jadi kurus panjang saudara. Saya bilang dari 40 meter orang lihat saya.
Wah, bisa kacamatanya tebal, saudara. Dan kecil. Aduh, saya pikir boleh juga, tapi enggak lah. Yang kedua bagus. 18 kali 18. Oh ya boleh. Tapi agak ke belakang. Waduh, repot lagi. Kecil di belakang. Yang situ, saudara. Tower ketiga. Ketiga, 1000 meter. Di belakang restoran. Wah, cocok. Kalau makanan sisa bisa kita kirim. Itu saya pikir seperti itu. Enggak, itu ini cuma guyon aja. Wah, ini bau makanan terus ini. Jemaat bisa kelaparan terus ini. Tapi 1000 meter bagus kan, saudara? Wah, saya pikir. Terus dia bilang, Pak, 1000 meter ini mau diambil gereja A gitu. Terus dia belum jawaban terus. Masih, ya mungkin nawar. Tapi Bapak kalau mau, siapa dulu? Tidak apa-apa. Karena dia tidak jawab lama. Saya malam mikir. Ini model paralon, yang ini bagus, yang belakang restoran. Mikir-mikir, 1000 meter. Nekat, saudara. 1000 meter. Besok pagi 1000 meter. Oh maaf Pak. Malam-malam sudah ditutup gereja yang nawar. Saya kan ngerti juga marketing. Pasti dia telepon orang lain. Kalau nggak diambil best loh ya. Lari cepet orangnya. Nggak nawar ditutup pakai sarung, saudara. Langsung. Jadi begitu saya datang jemput. Loh, kemarin katanya bisa. Iya diambil Pak. Oh ya saya tahu enggak apa-apa lah. Saya tahu enggak apa-apa masalah. Saya lagi, ya tenang dulu. 1000 nggak bisa. Di tempat alam suta 1000. Aduh modelnya. Pokoknya saya bilang sementara enggak dulu kita berdoa. Waktu berdoa, saya dapat mimpi, saudara. Mimpi itu, ini waktu pergumulan cuma 2 bulan. Jadi kita tidak ngambil keputusan terus, nimbang-nimbang sampai berdoa. Saya mimpi itu, ya ada unsur-unsur konsernya juga, saudara. Jadi saya di Surabaya gitu, kita ada konser lagi, memang kita akan ada konser ini. Sudah janjian sama yang lain ini. Kita ngomong, oh ya itu Pak cari tempat Pak, oke ayo. Bagus juga tempat ini. Muat 3-4 ribu orang konser. Ini Pak lagi Pak. Ini juga bagus tempat ini. Muatnya juga bagus. Ini bagus juga. Saya bilang, aduh sudah. Kita balik ke tempat kita dulu deh. Saya waktu balik saya terkejut, saudara. Ya biasa aja. Saya nggak biasa itu. Itu kaca semua di depannya itu. Ya saya tahu itu gereja kok. Makanya saya masuk aja. Waktu masuk ya saya tahu itu. Ada ukurannya ya sekitar 8 meter, udah seginilah. Itu banyak tempat duduk, kayak kafe kita duduk. Terus saya masuk, ada ruangan lagi, pintu saya buka. Wih, saya lihat gedungnya atapnya tinggi. Saudara, tinggi itu saya bisa lompat tinggi. Kalau ini saya nggak bisa lompat, saudara. Terus akhirnya saya pikir, aduh tinggi. Itu lebar, luas. Bisa muat 750 sampai 1500 mungkin. Tapi saya nggak mikir begitu, cuma luas, saudara. Saya lihat, ternyata podiumnya bagus, mimbarnya bagus. Tapi saya lihat gambaran samar-samar. Itu sepertinya ada Gunung Kudus. Yang naik di mimbar harus orang kudus. Saudara, kaget. Setelah itu di belakang mimbar ada pintu lagi. Saya buka pintunya. Itu dalamnya tidak dalam. Tetapi saudara, ruangan yang ketiga itu temboknya ada kosong. Tembok ada kosong. Ditutup seng ada cahaya. Masuk. Saya lihat, masih belum, tinggal sedikit. Saya lihat terkejut di depan saya. Di depan saya ini ada seorang, ya, seorang itu rasanya paling ahli bikin masang granit itu paling ahli pokoknya. Saya tahu ini orang nggak sembarangan. Saya lihat ini nggak sembarangan. Terus saya lihat ini ownernya mungkin. Terus yang ketiga ini orang paling kaya. Tapi kenapa kok masang? Mungkin gak ada pegawai, tapi ada satu pegawai yang bantu. Cuma angkat-angkat. Saya jadi gak enak. Saya ngomong gini, Pak, saya juga bisa pasang granit gitu. Cuma mesti pelan gitu. Saya memang orangnya senang kerja, saudara. Dia lihat saya senyum. Senyum dia seakan-akan janganlah. Ini pekerjaan yang harus khusus. Ya saya tahu, saya jalan. Setelah itu saya keluar dari tempat itu, saya terbangun. Tuhan seakan katakan, gerejamu sudah aku sediain. Tetapi ruang maha kudus hati manusianya, aku belum selesaiin. Tuhan sedang memahat hati kita.
Supaya kita ini, saudara, menjadi rumah Allah, ruang Maha Kudus. Ruang pertama sudah ada, ruang kedua sudah disiapkan. Tapi Tuhan tidak memberinya dulu. Dia sedang menggarap hatimu dan hatiku. Dari situ saya menangkap, ya Tuhan. Tapi saya tahu, Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah rencanakan. Saudara, dari sinilah hidup kita harus percaya. Dan jangan pernah bimbang. Kerja terus, kita tidak tahu kapan Tuhan memberinya. Tetapi di tengah jalan itu kita perlu diisi oleh firman Allah. Akhirnya Tuhan tunjukkan seperti ini. Sehingga saya berkata sama teman saya, 1000 hilang meter gak masalah. Itu nanti Tuhan kasih yang gede. Yang kecil aja diambil daripada tidak ada. Saudara, kecil diambil. Saya langsung telepon ke teman saya, ke jemaat. Kamu tawar ya? Ya ditawar. Yang ditawar ngamuk saudara. Segitu. Ya kamu maksimal seginilah kenanya. Dia datang lagi. Gini aja deh. Saya kasih kamu harga pas, gak usah tawar. Persis yang kita tentukan. Tapi saya tidak ngambil dulu. Tunggu 2 hari. Doa lagi saudara. Tunggu 2 hari. Akhirnya saya ambil keputusan. Ambil, kita mau minta paymentnya semua. Oke, kurang lebih bagaimana? Ya, sudah siap Pak. Selasa tanda tangan sekalian syarat-syaratnya. Oke, beres saudara. Itu jam 10. Jam 4 sore. Ditelepon sama gereja yang kita ada di Central Park. Pak Fengki, ya gereja kita Central Park Oktober terakhir. November ditutup, disewa orang perusahaan besar seluruh lantai. Satu mau dibuka, satu mau ditutup. Betul gak saudara? Untung yang satu ini diputuskan. Tuhan tahu sebelum kejadian. Padahal itu kalau bisa ditutup dulu kita nggak ada. Wah kita bisa pasang tenda saudara. Itu gereja pertama pakai tenda, itu gereja best saudara. Tapi saya lihat, saya langsung berkata begini. Kita merencanakan, Tuhan sudah mengatur semuanya. Ini nggak main-main. Tetapi saya tidak berkata soal itu. Tapi saya tahu Tuhan sedang mematati kita. Dan siap-siap kalau hati kita beres semuanya. Para pelayan Tuhan hatinya kudus. Tuhan akan melawat umatnya. Bukan soal gereja besar atau kecil. Tapi Tuhan ingin kekudusan dari hati kita. Tertular ke bawah. Bukan berarti kita sudah seperti malaikat. Tidak. Saudara. Tapi justru kita mencintai Tuhan. Yang kekudusan itu. Makanya mendekatlah. Maka aku akan mendekat. Hal yang kedua kita lihat. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Kita lihat Amsal 24 ayat 10. Kita lihat. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi masa kesesakan itu menunggu rencana Allah. Menunggu yang disediakan oleh Tuhan. Ini dari persoalan sampai jalan keluarnya di sini. Disinilah masa kesesakan itu. Ketika masa kesesakan kecillah saudara. Hati kita menjadi tawar. Maka kecillah kekuatan kita. Untuk mencapai ini kita membutuhkan kekuatan rohani. Saudara. Kekuatan iman kita. Saudara. Karena saat ini membutuhkan waktu di tengah kesulitan itu. Betul-betul itu peperangan rohani yang paling besar. Bukan mengusir setan itu. Tapi untuk membuat kita tidak tawar hati. Tapi kita percaya bahwa kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan rencanakan pada kita. Sebab itu saudara belajar untuk ikutin visi. Ketika gereja ini dibuka. Saudara Tuhan berbicara. Muridkan orang-orang. Buat pembicara keluar dari gereja ini. Wah gak gampang. Gak gampang memuridkan saudara. Setengah mati saudara. Tetapi luar biasa sampai hari ini. Kalau saudara lihat ada anak muda. Kemarin kita iseng-iseng data 600 lebih anak muda. Tapi yang bisa khotbah, yang bisa melayani 100-an. Tetapi yang bisa khotbah bagus itu masih puluhan. Saudara. Tetapi yang umum-umum ini saudara. Itu kita punya 100 pengkhotbah. Gak main-main. Yang maksudnya di atas anak-anak muda ini. 100. Yang saya takutkan kalau mereka tidak khotbah. Khawatir mereka khotbah di jalanan saudara. Jadi mau tidak mau gimana mengatur mereka ini. Ini gak gampang memuridkan. Makanya gereja ini saudara.
Saya pikir-pikir untuk cari pembicara nggak gampang. Apalagi memuridkannya itu. Tetapi apa yang Tuhan katakan, saya ikutin. Dan hari ini luar biasa. Bukan hanya itu, kita malah dikasih STT sama Tuhan. Bukan hanya bisa khotbah, tapi ada sekolahannya. Inilah yang Tuhan mau dan Tuhan mulai bicara banyak hal. Suatu saat teman saya datang dan berkata begini, Pak Fengki, ya saya lihat gereja PES ini ada di provinsi. Waduh, bikin pusing kepala saya, saudara. Baru buka 2 gereja sudah pusing-pusing. Ini menyampaikan penglihatannya. Saya penglihatan atau mimpi? Saya mimpi gereja PES itu ada di provinsi. Waduh, kita nggak mikir sampai seperti itu. Tapi ini visi, ya kita melangkah aja. Nggak sampai 10 tahun. Saudara, mungkin 12 tahun. Kita sudah hampir ada di semua provinsi. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Pembicaranya dari teman-teman sendiri. Gembalanya banyak dari teman-teman sendiri. Itu karena pemuritan. Memang pemuritan seperti orang punya anak. Gak gampang, saudara. Kalau orang mau punya anak, saudara, saya mau punya anak, mau membesarkan anak. Mau punya anak 100, saudara takut. Betul kan? Pemuritan juga tidak bisa banyak. Tetapi setelah muridkan, itu hasilnya banyak. Karena itu akan namanya berlipat gandaan. Gitu. Nah, inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara. Ikuti visi dengan benar, dengan baik. Itu tidak gampang. Ikutin visi artinya Tuhan siapkan kita ikutin. Itu perjalanan, itu membutuhkan perjalanan iman serta naik ke Gunung Kudus. Kalau enggak gitu, saudara tidak akan mencapainya. Akhirnya kita putus asa. Cuma kita akan punya cita-cita saja. Banyak orang gagal di tengah itu. Kita lihat hal yang ketiga, yang terakhir. Hidup dengan kekuatan Tuhan. Hidup dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Kita enggak mampu. Justru kita butuh kekuatan Tuhan. Ayub 12 ayat 13. Tetapi pada Allah hikmat dan kekuatan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saudara mesti hafal ayat ini. Ayub 12 ayat 13. Mesti hafal. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Gak bisa yang lain lagi. Kalau saudara mau cari hikmat, mau cari kekuatan hanya kepada Tuhan. Amin. Karena dia punya pertimbangan dan pengertian. Saya bicara sama teman-teman. Satu, kalau kamu doa, jangan kamu minta ini, itu, ini. Boleh itu nanti. Cari yang utama, kehendak Allah. Dan kalau kehendak Allah, kamu mesti minta hikmat dong. Gitu. Kamu harus punya hikmat. Gitu. Kalau kamu gak punya hikmat, gak bisa. Gitu. Kenapa? Karena kalau orang punya hikmat, seperti Salomo, maka kekayaan, kehormatan, dan sebagainya diberikan kepada kita. Jangan minta hartanya. Salomo ditawari, kamu minta apa? Mau minta kekayaan? Mau minta nyawa musuhmu? Mau minta kerajaan lebih besar? Salomo cuma minta, kasih aku hikmat. Betul, hikmat, betul. Tidak lain, enggak. Benar. Hikmat diberikan kepadamu. Dan apa yang tidak kamu minta, kekayaan, kehormatan, umur panjang, diberikan kepadamu. Yang tidak diminta, diberikan ketika hikmat itu dapat. Makanya berdoa, beri aku hikmat Tuhan. Itu gak main-main saudara. Hikmat itu bisa menyelesaikan banyak hal. Itu perlu hikmat. Kalau kita tidak ada hikmat itu juga ada juga serempetannya ke visi. Kenapa? Kalau orang punya hikmat pasti punya visi, bukan punya cita-cita. Kenapa kita tidak mampu? Karena tidak punya hikmat. Kalau kita punya hikmat lain. Kita terus Mazmur 140 ayat yang ke-1 atau ayat yang kedua.
untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Daud ini ngomong, luputkanlah aku di tengah badai, berarti dia saat itu. Ya Tuhan, daripada manusia jahat, jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Berarti dia sedang di tengah-tengah badai yang berat sekali. Tapi langsung kita lihat ayat yang ke-7 atau ke-8. Dia berkata, ya Allah Tuhanku, kekuatanku dan keselamatanku. Kekuatan dan keselamatanku. Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Itu lagi peperangan hebat dia. Saudara, di tengah-tengah desakan, di tengah-tengah tekanan, luputkan aku ya Allah, musuh begitu banyak. Tapi engkaulah kekuatanku. Tuhan menudungi dia dari semua senjata musuhnya. Hari ini Tuhan akan melindungi kita dari semua senjata-senjata setan yang membuat kita takut, khawatir, dan kalah. Saudara, yang penting kembalilah kepada Tuhan dengan segala kekuatan-kekuatan Tuhan yang kita ambil. Kalau kita tidak punya kekuatan, nggak mungkin, saudara. Tetapi apa yang dikatakan, saudara? Sumber kekuatan itu ada pada Allah, tidak ada yang lain. Makanya saudara lihat, kalau kita lihat dari peperangan di dunia ini, senjata itu menentukan, tapi hikmat untuk strategi perang itu lebih menentukannya. Makanya saudara, senjata boleh banyak, tetapi orang yang berhikmat itu yang dibutuhkan. Saya masih teringat saudara, masih teringat. Saya akan mengikuti banyak kisah tentang perang. Ini sekarang ini perang dunia ketiga. Tapi orang Kristen dan sebagainya, perang dunia ketiga akan datang Pak, nuklir tidak. Tapi sekarang sudah perang dunia ketiga. Enggak Pak, perang dunia ketiga akan datang, perang sesungguhnya. Perang dunia ketiga sudah datang Bapak Ibu. Tapi bukan pakai nuklir, pakai senjata. Tapi ini perang dagang dan geopolitik. Ini perang dagang sama geopolitik, artinya saudara, disitulah mulai seperti Ukraina, Rusia, sekarang negeri Tiongkok sama ini sedang perang dagang dan perang geopolitik, rebut-rebutan daerah, kekuasaan, nominasi kekuatan. Ini sedang berebut. Amerika mau naik, dia dulu di atas. Ini terus saya membaca orang dari dulu, kalau kita negeri Tiongkok itu kan banyak orang-orang yang jago-jago di situ. Salah satunya saya melihat saudara, dia mengajar cuma sederhana saja. Mengajar sederhana saja. Bahwa dia katakan, sederhana dia katakan. Jadi musuh dia itu bukan senjata. Musuhnya dia itu adalah moralnya, mentalnya. Kenapa ini mau perang kok mentalnya? Karena nggak mungkin Amerika berani nyerang kita. Walaupun dia hebat. Begitu menyerang sama-sama kiamat. Karena punya nuklirnya. Kita kan lupa. Jadi dia akan terus nge-push kita. Mental kita sampai jatuh. Jadi nomor satu, gak akan berpikir perang. Mungkin ada tapi kecil. Tapi yang penting mentalnya. Amerika menjatuhkan dia. Ini bicara dari sisi pengamat yang jago ini saudara. Saya tidak bicara soal kiri kanan. Tapi ini yang terdesak. Dia ditutup chipnya, semikonduktornya. Dia cuma ngomong cuma satu. Bahwa sebenarnya kita bukan soal diserang kalah. Tapi kita ini diserang mentalnya. Jadi kita harus membangun mental kuat semuanya. Disitulah kemudian mentalnya dibangun. Dia ditekan, chip diambil. Tidak boleh masuk, semikonduktor gak bisa masuk. Dia bisa buat sendiri. Karena mentalnya dia bangun. Amin. Hari ini peperangan di dunia, termasuk kita lihat ekonomi kita, pekerjaan kita. Setan ingin mengobrak-abrik mental kita, saudara. Tapi yang kita perlu bukan kita mengejar harta, kedudukan. Hari ini, bangunlah mentalmu. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bangunlah mentalmu. Bangun itu. Ketika mentalmu jatuh,
karaktermu hilang, di situ iblis akan masuk, akan menghancurkan ekonomi, menghancurkan keluargamu, menghancurkan kesehatanmu. Engkau menjadi orang yang bimbang, sehingga tidak ada ketulusan, tidak ada lagi namanya kekudusan. Orang bimbang tidak mungkin kudus. Orang yang ragu-ragu tidak mungkin kudus. Orang yang mendua hati tidak mungkin kudus. Orang yang kudus tidak mungkin bimbang. Orang yang kudus tidak mungkin ragu-ragu. Orang yang kudus tidak bisa mendua hati. Sebab itu Tuhan katakan, hai kamu, tahirkanlah tanganmu dari berdosa. Jangan mendua hati. Saudara, mendekatlah kepada Allah. Itu kekudusan.